Jemaat sekalian, sebelum firman Tuhan dibacakan dan diberitakan, marilah kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sanggupkan kami untuk membuka pikiran kami bagi roh kebenaran, membuka hati kami bagi roh belas kasihan, membuka tangan kami bagi roh keadilan, dan membuka seluruh diri kami bagi pekerjaan roh-Mu di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu yang akan diberitakan oleh kuasa roh-Mu boleh mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 20 dan 21, dilanjutkan dengan ayat 31 hingga 35. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, bulan Juni dan Juli kita masuki dengan tema yang baru, Sang Anak Manusia. Bersama bacaan leksionaris, kita mengikuti penuturan Injil Markus, kecuali pada minggu terakhir bulan Juli. Fokus kita
adalah pada sosok Yesus Kristus, terutama pada sisi kemanusiaan dirinya sebagai manusia. Sebut saja Yesuologi. Dari situ beberapa aspek dari diri Yesus Kristus, sikap dan pemikirannya memberi kita inspirasi bagi hidup kita sehari-hari. Nah, kita mulai dengan cerita hari ini. Saudara sekalian, sesungguhnya di dunia ini pengertian keluarga bersentuhan erat dengan yang kita sebut kehendak manusia. Pengertian pertama, family relationship atau hubungan keluarga yang terjadi bukan atas kehendak seseorang, melainkan diturunkan. Keluarga karena sebuah pertalian darah. Ada hubungan darah secara biologis. Kita tidak minta, tidak mengatur untuk menjadi bagian dari sebuah keluarga, tetapi dengan sendirinya sudah menjadi bagian dari keluarga karena adanya hubungan darah, baik secara langsung maupun tidak. Enggak minta, tetapi begitulah adanya. Contohnya, siblings, saudara sekandung, cousins, saudara sepupu, saudara ipar akibat tali perkawinan, saudara angkat dari pernikahan sambungan atau adopsi. Menjadi keluarga bukan atas kehendak sendiri. Pengertian yang kedua adalah terciptanya hubungan keluarga justru atas kehendak orangnya sendiri, kehendaknya sebagai manusia. Dengan bersengaja ia memasukkan orang lain ke dalam lingkaran dalam, insider, menjadi in-group di dalam kehidupannya. Sedemikian dekatnya masuk sehingga mirip seperti orang-orang yang ada dalam hubungan keluarga secara biologis. Contohnya, para sahabat yang sudah kita anggap kerabat sendiri. Kawan-kawan terdekat yang sudah saling memperlakukan dan saling menyapa dengan panggilan yang layaknya dalam pertalian darah saja. Hubungan ini, saudara-saudara, terjadi atas kehendak atau kemauan orang itu sendiri. Karena pilihannya sendiri untuk orang lain dijadikannya bagian dari keluarga di dalam hidupnya. Ketika memproklamasikan datangnya kerajaan Allah di dunia ini, Yesus memperkenalkan pengertian keluarga yang baru. Dia memperkenalkan pengertian keluarga yang berbeda dari dua pengertian tadi. Ada yang mengatakan dia melakukan pendefinisian ulang terhadap pengertian keluarga. Yesus bukan cuma memperlebar pengertiannya, tetapi dia melakukan pembaruan atas landasan atau fondasinya. Tidak kebetulan, kasus dalam bacaan kita pada hari ini dipakainya untuk itu. Mari kita perhatikan. Sesudah dibaptiskan di Sungai Yordan,
dan dicobai di padang gurun, Yesus segera memulai pelayanannya di Galilea. Terjadilah kekaguman publik atas pengajarannya dan banyak penyembuhan atas pelbagai penyakit serta pengusiran roh-roh jahat terjadi. Popularitas Yesus meledak. Massa yang mencari dia dan berkumpul di sekeliling dia membludak. Mereka berduyun-duyun datang, tidak tertampung, tidak terbendung. Semua rumah atau tempat yang dikunjunginya penuh sesak. Semua berebut, ingin mendekat dan menjamahnya. Bukan cuma itu, popularitasnya itu juga telah membuat para petinggi agama Yahudi di Yerusalem datang melakukan inspeksi. Inspeksi atas apa yang terjadi itu? Sanhedrin atau mahkamah agama Yahudi mengutus wakil-wakilnya untuk meninjau dari dekat kegaduhan di Galilea itu. Dan mereka sangat tidak suka pada pria muda bernama Yesus itu. Pria yang tahu-tahu menjadi amat terkenal. Ucapannya membuat mereka sakit hati. Ketenarannya membuat mereka iri hati. Kedua fakta ini, saudara-saudara, menimbulkan kecemasan pada ibunya dan saudara-saudaranya. Keluarganya takut sekali Yesus mengalami celaka. Massa yang tanpa kendali begitu bernafsu untuk menyerbu dia, benar-benar bisa menghimpitnya tanpa ampun. Itu di pikiran mereka. Dan di mata keluarganya, orang banyak itu seperti mengoccupy dia. Sehingga makan pun dia tidak sempat, kata ayat 20. Sedangkan petinggi-petinggi agama Yahudi dengan wewenang yang dipunyainya juga bisa dalam kebenciannya melakukan apa saja, termasuk membunuhnya. Mengetahui ada ancaman seperti itu, seolah-olah keluarganya ingin berkata kepada Yesus, "Are you out of your mind? They're gonna kill you." Dalam konteks ini, kita bisa mengerti kenapa sanak saudara Yesus, keluarga Yesus, hendak mengambilnya secara paksa karena menganggapnya tidak waras lagi, out of his mind. Ayat 21. Saudara-saudara, tentu saja Yesus menolak. Malah dia menjadikan kesempatan itu untuk memunculkan dan mengajarkan pengertian baru tentang keluarga. Basisnya sama sekali bukan berdiri di atas isu pilihan atau kehendak manusia seperti dua pengertian keluarga yang kita kenal di dunia ini. Basisnya ada pada kehendak Allah. Perhatikan ayat 33 sampai dengan 35.
Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudara-saudara, siapakah yang dimaksud Yesus dengan orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu? Mereka itulah ke-12 orang yang telah dipanggilnya sebagai murid. Pasal 3 ayat 13 hingga 19. Mereka tidak semuanya punya pertalian hubungan darah, seperti Simon dan Andreas, serta Yakobus dan Yohanes. Mereka juga tidak dengan sengaja bersahabat dan menganggap satu sama lain sebagai keluarga. Tidak, sebab memang bukan itu basisnya. Yang membuat mereka berkeluarga bukan kehendak manusia, melainkan kehendak Allah. Karena sama-sama menyambut panggilan dan kehendak Allah, mereka berada dalam lingkaran dalam keluarga Yesus. Artinya, Yesus hendak mengatakan, di dalam kerajaan Allah, hubungan keluarga ditentukan oleh kebersamaan dalam merespons dan mematuhi kehendak Allah. Itulah prinsip keluarga dalam kerajaan Allah. Saudara sekalian, 2 minggu yang lalu, kita baru saja merayakan hari Pentakosta, hari turunnya atau tercurahnya Roh Kudus untuk mendirikan komunitas kerajaan Allah, yaitu gereja. Pujian gerejawi Kidung Jemaat 257 berisi lirik begini: "Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja." Saudara sekalian, gereja adalah orang-orangnya. Orang-orang dalam sebuah hubungan, relationship. Hubungan seperti apa? Hubungan kekeluargaan. Namun dengan pengertian yang baru, keluarga Allah. Dalam komunitas kerajaan Allah, pertalian darah tetaplah penting, bukan ditiadakan. Hanya janganlah menjadi pembatas yang menentukan hubungan. Secara positif, hubungan darah membangun sikap saling menjaga dan saling membela. Itu baik. Namun, apabila kita tidak waspada, bisa menjadi negatif
menjadi sebentuk eksklusivisme dan fanatisme yang tidak sehat lagi. Ada gereja, saudara-saudara, yang didominasi dan dikuasai oleh sekelompok orang-orang yang punya hubungan darah, baik langsung maupun tidak. Sudah bukan rahasia lagi, bukan? Istilahnya sudah menjadi gereja keluarga. Lalu ada nepotisme di dalam gereja. Bahkan akhirnya menjadi gereja itu ajang bisnis keluarga. Sampai sekarang, di mana-mana masih ada gereja suku atau ras tertentu, ethnic church. Apalagi di negeri gudangnya imigran seperti di Amerika ini, ada gereja orang hitam, ada gereja Chinese, ada Korean church, ada Filipin, ada Mexican, ada Indonesian, dan seterusnya. Di Indonesia sendiri juga masih banyak gereja suku. Jawa, Bali, Sumba, Batak, Nias, Minahasa, Maluku, dan sebagainya. Tetapi semangat kesukuan tidak pernah boleh mendominasi gereja atau membuatnya menjadi tertutup terhadap outsiders atau kelompok outgroup yang bukan dari suku itu. Itulah yang harus diwaspadai oleh ethnic church. Dalam gereja, kita berkeluarga bukan karena pertalian darah, melainkan karena iman dan tanggapan kita terhadap panggilan dan kehendak Allah. Salah satu contoh mengagumkan adalah sister church kita di Covina saat ini, yaitu Praise Community Church, PCC. Mereka adalah gereja yang berasal dan berlatar belakang dari Thailandese people, Thai Presbyterian Church. Namun keterbukaan mereka sebagai gereja yang menyadari pengertian keluarga yang diajarkan oleh Yesus telah membuat mereka berani melangkah maju 2 steps. 1, memanggil seorang pendeta yang bukan orang Thailand, memanggil seorang pendeta Filipina, Pastor Peter yang kita kenal. Kedua, mereka mengganti namanya dari Thai Presbyterian Church menjadi Praise Community Church. Itu adalah langkah kepatuhan mereka pada konsep keluarga kerajaan Allah yang diajarkan oleh Yesus. Saudara sekalian, pengertian keluarga di dalam kerajaan Allah juga tidak ditentukan oleh pilihan kita, pilihan kehendak manusia, melainkan oleh pilihan Tuhan. Sama seperti Yesus memilih ke-12 murid-muridnya. Mereka tidak memilih sendiri, Yesus yang memilih mereka. Artinya,
Saya bersaudara dengan si Charles misalnya, atau si Charlene misalnya, bukan karena saya suka sama dia, lalu saya memilih untuk dia dianggap seperti keluarga sendiri. Bukan. Melainkan karena si Charles atau si Charlene itu juga dipilih Tuhan menjadi bagian dari keluarga gereja. Entah saya suka atau tidak suka. Karena bukan saya yang menentukan, melainkan Tuhan. Begitu Tuhan sama-sama memanggil dan memilih kita, maka jadilah kita satu keluarga Allah. Yang utama, saudara-saudara, bukan siapa yang dipandang sebagai keluarga oleh saya, oleh saudara, melainkan oleh Yesus. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku, kata Yesus. Prinsipnya adalah siapa yang diakui keluarga oleh Yesus. Sekali lagi, oleh Yesus. Siapapun yang dipandang saudara oleh Yesus menjadi penting dalam kerajaan Allah. Sekarang kita bisa mengerti ketika Yesus berkata dan memandang bahwa orang-orang lapar, orang-orang yang sakit, orang-orang yang telanjang, orang-orang yang terpenjara dalam kesusahan hidup, mereka itu disapanya sebagai salah seorang saudaraku yang paling hina. Matius 25 ayat 40. Dan sikap serta perlakuan kita terhadap orang-orang itu adalah perlakuan kita terhadap Yesus. Mereka menjadi begitu penting dalam kerajaan Allah karena Yesus menganggapnya sebagai saudara. Itulah prinsip keluarga dalam kerajaan Allah. Saudara sekalian, harus diakui di dalam bergereja kita ini suka memilih orang yang kita sukai. Padahal selalu saja di dalam gereja ada orang yang tidak menyenangkan di mata kita. Sebaliknya, kita pun bisa menjadi tidak menyenangkan di mata orang lain, bukan? Jika kekeluargaan di dalam gereja berdasarkan kehendak kita belaka, betapa terpencar-pencarnya gereja oleh banyak sekat-sekat pembatas yang semena-mena. Syukurlah, yang menentukan adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Jadi, jika kita bergereja, janganlah pertama-tama berpedoman apakah orang-orang di dalamnya menyenangkan saya. Tetapi, jika kita bergereja, pakailah prinsip apakah orang-orang di dalamnya, termasuk saya, melakukan kehendak Allah. Jika ya, satukanlah derap dan langkah untuk sama-sama mengikuti dan melayani Yesus. Sebab kata orang Manado,
kita orang semua bersaudara. Amin.